Lanjut nomor 11. Pada 1988, Maero mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Makna dari kata yang bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah, nah berarti makna dari kata Kalpataru. Oke, menurut KBBI, makna kata Kalpataru mengandung dua makna. Yang pertama ada pohon lambang kehidupan yang menggambarkan pengharapan. Dan kedua ada bentuk penghargaan dari pemerintah kepada orang yang berjasa dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Nah, kira-kira ada di pilihan yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawabannya yang E, betul. Penghargaan pemerintah untuk orang yang telah memelihara kelestarian lingkungan. Jadi jawabannya yang E. Lanjut nomor 12. Maero adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta. Persamaan makna dengan kata yang bercetak tebal adalah, nah kira-kira mana nih maknanya yang sama dengan kata tamsil? Nah, tamsil sendiri dalam KBBI itu maknanya adalah persamaan atau pengumpamaan, pengibaratan, dan lukisan atau sesuatu sebagai contoh. Nah, jadi kira-kira yang mana jawabannya? Yang C. Untuk nomor 12 jawabannya yang C. Jika dihubungkan dalam kalimatnya, Maero adalah sebuah contoh yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta. Nah, seperti itu. 13. Oke, bisa dilihat teksnya. Teman-teman, di situ ada penanaman nilai kearifan lokal Sunda bukan hanya bertujuan untuk membangun karakter anak, tetapi juga memperkenalkan nilai tradisi, seni, budaya, dan melestarikan budaya Sunda. Diakui atau tidak, generasi muda Sunda banyak yang sudah tidak hafal dengan adat, tradisi, budaya, dan seni Sunda. Tampil nyunda seolah-olah kurang gaul. Mereka merasa kurang percaya diri. Kata yang paling tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat di atas adalah, nah kira-kira mana nih pilihan di mana yang jawabannya betul? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke. Untuk mengisi bagian yang rumpang, sebenarnya teman-teman tinggal membaca dan menghubungkan kata tersebut apakah sesuai dengan kalimatnya, apakah nyambung atau tidak, kemudian konjungsi tersebut apakah diletakkan sesuai dengan fungsinya atau kata tersebut digunakan sesuai fungsinya. Jika sesuai, nah maka itu jawabannya. Oke, kira-kira yang mana? Oke, jawabannya 13 yang B. Nah, coba kita hubungkan kata-kata yang ada di pilihan B dengan teks di atas. Oke, kita masukkan. Penanaman nilai kearifan lokal Sunda bukan hanya bertujuan untuk membangun karakter anak, tetapi juga sekaligus. Nah, kata sekaligus di sini sudah tepat. Kenapa? Karena kata sekaligus itu betul ya, karena ada dua hal yang ingin digabungkan dalam kalimat tersebut. Jadi makna atau penempatan kata sekaligus itu sudah tepat. Kemudian kita lanjut, tetapi juga sekaligus memperkenalkan nilai tradisi seni, budaya, dan melestarikan budaya Sunda. Diakui atau tidak, saat ini, nah bagian rumpang kedua diisi dengan saat ini. Kenapa? Karena kalimat ini menunjukkan waktu yang terjadi sekarang. Nah, jadi jawabannya betul, yang saat ini. Oke, kita lanjutkan membaca teksnya. Saat ini generasi muda Sunda banyak yang sudah tidak hafal dengan adat,
tradisi, budaya, dan seni Sunda. Tampil Nyunda seolah-olah kurang gaul, sehingga mereka merasa kurang percaya diri. Oke, kalimat rumpang yang terakhir atau kata rumpang yang terakhir diisi dengan kata sehingga, karena kalimat tersebut membutuhkan kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Makanya jawabannya sehingga untuk rumpang yang ketiga. Jadi betul 13 jawabannya B. Lanjut nomor 14. Berikut ini adalah kalimat yang termasuk dalam kalimat berita. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kalimat berita. Nah, kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk memberitahukan sesuatu pada orang lain. Nah, kira-kira yang mana ya? Yang mana nih? Yang termasuk kalimat berita. Oke. Kalau yang A, datanglah engkau ke rumahku. Nah, itu bukan kalimat berita, tapi kalimat perintah. Yang B, belajarlah mereka dengan tekun. Nah, bagaimana dengan yang B? Nah, betul kalau misalnya yang B ini merupakan kalimat berita, karena kalimat tersebut memberitakan subjek yang sedang belajar dengan tekun. Nah, yang C, pakai baju yang bersih, juga termasuk kalimat perintah. D, minum susu dahulu, juga kalimat perintah. E, carilah buku ke perpustakaan, juga termasuk kalimat perintah. Jadi jawaban untuk nomor 14 adalah yang B. 15. Berikut ini merupakan kalimat yang mengandung hubungan makna cara, kecuali. Nah, mana nih jawabannya? Oke, apakah yang A, B, C, D, atau E? Hubungan makna cara dalam kalimat biasanya ditandai dengan kata hubung dengan, sambil, seraya, sembari, dan lain sebagainya. Oke, di yang A. Aku mencoba tersenyum seraya menggelengkan kepala. Apakah seraya tersebut mengandung hubungan makna cara? Nah, betul. Yang A berarti ada kalimat yang mengandung hubungan makna cara. Jadi bukan itu jawabannya. B, seraya mendesiskan terima kasih. Nah, bagaimana kata seraya tersebut, apakah mengandung hubungan makna cara? Betul, kata seraya di situ jika dihubungkan dengan kalimatnya mengandung makna cara. Yang C, dia meletakkan buah-buahan segar di meja dekat kepala Widuri sembari bernyanyi-nyanyi. Bagaimana kata sembari di situ? Apakah mengandung hubungan makna cara? Betul, karena sembari berarti hal yang dilakukannya sembari atau sambil bernyanyi-nyanyi. Oke, itu mengandung makna cara. Yang D, Irma duduk di hadapan dengan tangan berlipat. Nah, kata dengan di situ sudah menunjukkan makna cara dengan melipat, dengan tangan terlipat. Oke. Yang E, dia mencampur adonan tanah liat dengan sedikit kapur sirih. Apakah kata dengan di sini mengandung hubungan makna cara? Ternyata tidak. Kalau dengan di pilihan yang E, itu maknanya bukan makna cara, tetapi menyatakan hubungan penambahan atau makna penambahan. Jadi di sini dia bilang dia mencampur adonan tanah liat dengan sedikit kapur sirih. Jadi maknanya tuh menambahkan kapur sirih. Jadi jawabannya 15 yang E.